Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, di mana Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan komunitas belajar TK Pendiri Rakitan 4. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Baik Bapak dan Ibu semua, perkenalkan saya Purnawati, peserta diseminasi PKK PJOK Kabupaten Klaten gelombang pertama, untuk mempresentasikan program rencana tindak lanjut saya dalam pembelajaran PJOK yang berbasis proyek, di mana fasilitator saya beliau adalah Bapak Denny Rahmat Santoso selaku fasilitator kelas 001. Bapak dan Ibu, program rencana tindak lanjut saya ini saya berikan judul permainan modifikasi dan perannya bagi kesehatan, kebugaran, dan kelincahan. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentu ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu next. Usia taman kanak-kanak adalah usia bermain, sehingga dalam pembelajaran tentu perlu banyak variasi dan inovasi, sehingga anak tidak mudah merasa bosan. Dan tentunya sangat penting adanya modifikasi agar apa? Agar tujuan pembelajaran dapat mudah tercapai. Nah, dalam merencanakan pembelajaran modifikasi, tentu kita tidak lupa untuk mengakomodasi baik itu suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Yang mana kita mengakomodasi hal tersebut itu dalam merencanakan program yang akan kita buat. Baik Bapak dan Ibu, ada 4 tujuan program pembelajaran modifikasi yang saya rencanakan. Yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik melalui permainan modifikasi. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik, sosial, kognitif peserta didik. Lalu yang ketiga, membentuk karakter peserta didik yang sportif, jujur, dan juga bertanggung jawab. Lalu yang keempat, menciptakan komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. Nah, untuk mencapai tujuan program tersebut, pasti perlu adanya langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu langkah yang kita buat adalah dengan cara memutar video terkait pembelajaran modifikasi, sehingga apa? Anak-anak itu tahu dan paham. Oh, pembelajaran modifikasi terkait permainan itu seperti ini ya. Kemudian kita mengajak anak-anak untuk tanya jawab dan juga berdiskusi. Kira-kira nanti kita akan melakukan permainan apa? Lalu alat dan bahannya yang bisa kita gunakan itu seperti apa? Dan dari langkah tersebut, hasil yang kita harapkan itu adalah nanti peserta didik itu mampu meningkatkan frekuensi aktivitas fisiknya, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran, dan yang terakhir adalah pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Nah, itu poin penting dalam langkah ini adalah tentunya kita selalu mengharapkan untuk melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga anak tidak mudah bosan. Nah, untuk mencapai tujuan yang kedua itu ada target yang kita buat, yaitu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, kelincahan, kekuatan otot, dan juga ketepatan gerakan. Di mana langkah-langkah yang kita buat yaitu dengan memilih permainan secara spesifik, dan hasil yang diharapkan yaitu agar peserta didik nanti dapat memiliki tubuh yang lebih sehat dan juga bugar, kemudian lebih mudah beradaptasi
dan mampu memecahkan masalah yang terjadi. Untuk mencapai tujuan yang ketiga, ada targetnya yang ingin kita capai, yaitu meningkatnya sikap sportivitas, kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian juga terbentuknya jiwa kepemimpinan dan juga kemampuan menyelesaikan masalah. Langkah yang kita buat adalah dengan berdiskusi. Jadi kita akan membahas nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam permainan. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi diri terhadap perilaku peserta didik selama bermain. Nah, hasil yang diharapkan adalah terbentuknya karakter peserta didik yang lebih baik, kemudian meningkatnya kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang keempat, itu adalah target yang dibuat adalah seluruh warga sekolah terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan dan juga pengalaman terkait permainan modifikasi dan pembelajaran aktif, di mana langkah-langkah yang dibuat yaitu melibatkan seluruh warga sekolah dalam program yang direncanakan, kemudian melakukan pertemuan secara rutin di komunitas belajar di sekolah. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota komunitas, sehingga peserta didik nanti lebih mudah beradaptasi dalam kelompok, menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik. Dan hasil yang diharapkan yang terakhir adalah program menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kalau kita sudah menentukan langkah-langkahnya, maka kita juga perlu membuat struktur program serta mitra untuk kita ajak dalam melaksanakan program. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar pada permainan komunikasi dan perannya bagi kesehatan, kebugaran dan kelezatan, di mana yang jadi sasaran adalah anak didik kelompok A dan juga kelompok B, di mana rentang usia pada 5 sampai 6 tahun. Nah, kita juga membutuhkan ruang untuk aktivitas di mana ruang kelas sebagai tempat merencanakan, mendesain konten dan menyusun strategi, dan halaman sekolah sebagai tempat pelaksanaannya. Kemudian, waktu pelaksanaan itu adalah setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7.30 sampai dengan 8.30. Lini masa kegiatan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu, yaitu minggu pertama adalah diskusi, sosialisasi, dan pelaksanaan. Minggu kedua, refleksi, evaluasi, dan umpan balik. Mitra dalam komunitas belajar yang pertama, saya sendiri mengamati sebagai inisiator, lalu Ibu Sri Karyati sebagai pemangku kebijakan di lembaga, lalu yang ketiga adalah Ibu Ananda Isnaini sebagai pendukung dan juga membantu jalannya kegiatan atau program. Ketika struktur sudah kita buat dan kita juga sudah punya mitra dalam program yang akan kita laksanakan, tentu ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Apa sih yang dimiliki sekolah ini untuk melaksanakan program tersebut? Nah, untuk itu penting sekali bagi kami untuk memetakan aset yang ada di lembaga kami terkait program yang akan kami buat, yaitu pemetaan aset yang pertama, yaitu aset manusia. Ada peserta didik sebagai pelaku atau subjek, kemudian kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, dan orang-orang murid sebagai sumber dana dan sekaligus sebagai pendukung dan motivator. Selanjutnya yang kedua adalah aset lingkungan atau alam, yaitu halaman sekolah yang kita gunakan sebagai tempat pelaksanaan, dan aset fisik berupa sarana dan prasarana yang ada di lembaga, baik itu ruang kelas, peralatan olahraga, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah aset finansial, baik itu dari iuran dari peserta didik, uang infak maupun dana BUSSB, atau juga dari donatur. Nah, ketika kita sudah berhasil memetakan aset, maka langkah selanjutnya adalah kita mengimplementasikan. Dari aset tersebut itu nanti kita pakai untuk apa? Nah, kemudian karena kami akan mengimplementasikan
berbasis aset tersebut dengan cara dari aset yang dimiliki kami pakai untuk meningkatkan partisipasi seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua, mampu meningkatkan efektivitas program, dan yang ketiga, mampu meningkatkan keberlanjutan program, dan yang terakhir adalah mampu memperkuat jaringan sosial, yaitu membangun hubungan yang lebih kuat antara sekolah dan juga komunitas. Nah, ketika kita sudah memetakan aset, mempunyai rencana untuk implementasi pemikiran berbasis aset tadi, tentu kita harus melakukan juga evaluasi. Nah, rencana evaluasi yang kita buat, yaitu tentu saja kami akan meminta beberapa pihak untuk memberikan evaluasi terkait program yang kita rencanakan. Siapa saja pihak yang kami minta untuk mengevaluasi? Yaitu yang pertama adalah peserta didik, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga rekan guru, dan yang keempat adalah anggota komunitas belajar. Bisa juga orang tua peserta didik atau pihak lain. Pihak lain bisa juga sebagai anggota komunitas belajar dari sekolah atau komunitas yang berbeda. Nah, ketika kita melakukan rencana evaluasi, itu ada teknik untuk pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ada rencana program pembelajaran dan modifikasi ini ada 4, yaitu yang pertama melalui lembar observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat adalah dengan dokumentasi. Dari berbagai rencana yang sudah kami buat, tentunya akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kemungkinan tantangan yang akan kami hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek terkait pembelajaran permainan modifikasi ini, kami perkirakan adalah yang pertama, tidak berjalannya peran masing-masing. Contohnya ketika sebagai satu peran, ketika saya sebagai inisiator, ternyata saya itu dalam merencanakan program berhenti di tengah jalan, otomatis nanti program yang saya buat tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian cuaca yang tidak bisa diprediksi, karena sekarang sudah musim penghujan, pembelajaran yang akan dilaksanakan di halaman rencananya besok pagi ternyata paginya hujan, otomatis rencana yang sudah kita buat itu nanti kemungkinan batal atau bisa dialihkan di tempat yang lain, ya bisa di dalam kelas. Baik. Yang ketiga adalah motivasi yang kurang, baik itu motivasi pribadi ataupun motivasi dari pihak yang lain. Karena apa? Suatu program itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak. Baik, Bapak dan Ibu semua, itu tadi paparan terkait dari permainan modifikasi yang saya buat dalam rencana program tindak lanjut. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, saran, masukan, baik juga itu terkait sharing berbagi praktik baik terkait pembelajaran olahraga yang sudah pernah Bapak dan Ibu implementasikan di kelas ataupun di sekolahan, kami persilahkan. Kami beri waktu Bapak dan Ibu 5 menit untuk menuliskannya di sticky note yang saya bagikan. Monggo bisa pertanyaan, bisa sharing, bisa berbagi lagi. Bapak dan Ibu, terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, sharing atau berbagi baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan. Ini ya, ada satu, yaitu dalam langkah kolaborasi dengan pihak lain, contoh pihak yang bisa diundang dalam langkah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kita itu kan ada kemitraan. Biasanya di awal tahun ajaran, kita kan sudah membuat MOU dengan pihak lain. Nah,
puskesmas atau perusahaan. Karena ini di bidang olahraga, Bapak dan Ibu bisa menjalin kemitraan. Mungkin di sekitar lembaga Bapak dan Ibu ada atlet, ya, atau ada juga pelatih pencak silat, pelatih sepak bola. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak bermitra dengan beliau. Nah, itu biasanya kita lakukan otomatis dengan yang sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan. Ketika anak-anak kita memiliki potensi di bidang olahraga, khususnya di sepak bola, di usia SD kelas atas kan sudah mulai kelihatan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menjadi kerjasama dengan atlet olahraga yang ada di sekitar sekolahan seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mengemas permainan dalam olahraga agar para siswa itu tidak mengalami kebosanan? Nah, itu tentunya kita harus selalu membuat variasi dalam pembelajaran olahraga. Kita harus selalu berinovasi. Mungkin Bapak dan Ibu nanti dalam pembelajaran olahraga itu ada yang dinamakan SEM, pembelajaran model SEM, Sport Education model pembelajaran olahraga, di mana anak didik nanti bisa diajak untuk menyelenggarakan suatu permainan atau pertandingan. Jadi semua nanti yang telah rencanakan yang berperan adalah anak didik. Jadi bisa berkolaborasi kelas atas dari 4, 5, 6. Nah, itu nanti kita akan melakukan pertandingan apa? Kita bisa menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Nanti sebagai wasitnya ya anak didik, sebagai panitianya ya anak didik. Kemudian pemainnya siapa? Anak didik yang menentukan. Kemudian kita juga bisa memodifikasi permainan tersebut, karena kan kita tidak memiliki lapangan seluas lapangan sepak bola. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukan variasi dan inovasi dengan cara memodifikasi alat, juga ukuran serta permainannya. Aturan permainannya biasanya 1/11 orang. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa memodifikasi dengan hanya 6 orang. Kita membuat alat yang tersedia di sekolahan. Kita nggak punya gawangnya, kita bisa menggunakan alat yang ada di lembaga. Ketika anak kita itu akomodasi semua suaranya, insya Allah anak itu akan antusias. Karena apa? Kita memberikan pilihan mereka. Kalian mau bermain apa? Mau berpertandingan apa? Kalian siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, nanti siapa yang berperan sebagai ini? Siapa yang berperan sebagai itu? Nah, otomatis kalau itu sudah pilihan anak, tidak mungkin anak itu akan keluar jalur. Pasti mereka akan bertanggung jawab. Seandainya keluar pun tidak terlalu jauh. Bisa dipahami, Bapak? Baik. Kemudian ini ada juga yang sharing berbagai praktek yang sudah dilaksanakan di lembaganya, yaitu kegiatan penjas orkes yang pernah dilakukan, yaitu membagi kelompok terkait jenis-jenis minat olahraga yang disukai oleh peserta. Berarti ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya. Contohnya ada yang bermain bola dengan rintangan, zigzag, lempar anak panah kecil dan berlari bertemu, kemudian apa ini? Sweet, oh gitu baik. Nah, ini kayaknya permainannya menarik ini, Bu. Kemarin bisa berbagi, Bu, ketika permainan ini apa yang terjadi? Anak-anak gimana? Oke. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak itu lebih senang, Bapak dan Ibu, karena mereka itu memilih permainan sesuai yang mereka mau dan sesuai otomatis sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dalam pembelajaran olahraga terkait diferensiasi yang ini ada beberapa alternatif yang kita buat. Contohnya ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam gerak non lokomotor.
Nah, itu apa yang kita berikan kepada anak didik ketika materi itu tentang gerak dan lokomotor. Itu Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh pilihan. Satu, jalan di tempat. Yang kedua, jam-jam. Yang ketiga adalah lompat dengan dua kaki. Nah, nanti anak-anak disuruh memilih sesuai dengan pilihan mereka. Akan tetapi sebagai guru kita tetap harus mengakomodasi mereka agar mereka itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika mereka memilihnya hanya itu, terus bagaimana kita caranya untuk memfasilitasi, mendorong mereka untuk bisa memilih juga permainan yang lain. Ada tiga-tiganya juga mereka kuasai, cuma membutuhkan waktu dan tahapan yang berbeda bagi setiap peserta didik. Nah, baik, kemudian ini ada pertanyaan juga terkait jenis permainan perorangan apa bergu. Jadi dalam permainan modifikasi kita bisa melakukan kalau yang sudah saya buat, rancangan yang sudah saya buat adalah permainan bergu yang saya beri nama Pak Belancil, yaitu permainan sepak bola tangan kecil, yaitu adalah modifikasi permainan sepak bola. Tapi kita menggunakan sepaknya tidak pakai kaki tapi pakai tangan, lalu menggunakan alat bantu yaitu menggunakan botol aqua dan dilakukan secara berkelompok. Demikian Bapak dan Ibu. Lalu terkait pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap guru apabila sudah berbagai metode sudah dilakukan? Tapi dalam permainan itu ada satu atau dua anak itu yang malah mengganggu. Jadi ketika kita itu sudah merencanakan pembelajaran hari ini, contohnya kita akan melakukan permainan casting. Nah, ada satu dua anak itu yang satu mogok nggak mau ikut, yang satunya itu malah banyak tingkah, intinya aktif sekali ya Pak ya. Yang aktif sekali, apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu nanti bisa menanyakan kepada anak didik tersebut, kamu dalam permainan casting ini mau yang bagaimana? Sebagai pemukul, kasih pilihan Pak, atau sebagai apa? Nah, ketika dia menjawab, aku nggak ingin apa-apa. Kadang anak sekarang kan seperti itu ya, aku nggak mau main apa-apa. Baik, kamu kalau gitu mau nggak jadi supporter? Kamu mau supporter tim A apa tim B? Jadi kita sebagai guru harus benar-benar sulit mencari langkah yang kira-kira itu anak itu bisa berperan walaupun dia mungkin belum aktif dalam permainan. Nah, ketika nanti dia kamu jadi apa supporter tim A atau tim B? Masa kamu cuma mau diem aja main ya gitu. Jadi memang di sini komunikasi antara guru dan peserta didik itu kita memang harus benar-benar mampu untuk apa ya, memberikan komunikasi yang efektif agar anak itu paham sebenarnya kita itu melakukan ini juga untuk kalian. Nah, menurut Bapak dan Ibu ketika mendekati anak dengan hati itu kira-kira anak itu akan semakin keras atau lunak? Akan semakin lunak. Jadi yang pertama adalah kita paham tentang karakter peserta didik kita. Kemudian kita dekati dengan cara sesuai karakternya tersebut. Insya Allah nanti peserta didik yang tadi menggambar kita nantinya akan mendukung pembelajaran yang akan kita lakukan. Demikian Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Atau cukup sampai di sini? Cukup. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah berkenan hadir dan berkenan untuk mendengarkan paparan dari rencana tindak lanjut saya. Semoga kedepannya dengan kolaborasi kita bersama, apa yang menjadi program kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
cukup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kami hari ini akan kembali kepada Ibu dan Bapak semua dengan lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih.